Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana Esa Raflesa berusaha dengan keras membela imannya, namun gagal. Sekarang saya tantang semua muslim dan ulama-ulamanya untuk membantah argumen yang saya sampaikan tadi, kalau sanggup. Jika ada muslim atau jin yang sanggup membantahnya dan sekaligus membuktikan bahwa Allah adalah pencipta, maka channel Crusader Network akan saya tutup untuk selama-lama-lamanya. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan dulu yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya, supaya setiap saya mengupload video baru, Anda selalu mendapat notifikasi. Dalam Islam, akal tidak digunakan untuk mencari atau menyelidiki kebenaran, melainkan untuk melakukan pembenaran. Contoh yang paling jelas misalnya dalam hal Muhammad yang mengawini Aisyah yang baru berusia 6 tahun. Muslim tidak akan pernah mengakui itu sebagai kesalahan, namun akan menggunakan segala kemampuan akalnya untuk mencari pembenaran mengapa itu bisa terjadi. Ilustrasinya begini, ini penjelasan saya berdasar dengan urutan pembahasan dalam video Crusader ya. Anggaplah saya ini seorang ateis dan mulai mempelajari Islam karena ingin tahu bahwa Tuhan dalam Islam apakah benar atau fake alias palsu. Maka saya memulai mempelajarinya. Akal saya mengarahkan untuk bertanya-tanya tentang Islam dan ajarannya kepada orang Islam yang saya pilih tentunya, yaitu orang yang memiliki ilmu yang bisa menjelaskan kepada saya tentang Islam dan ajarannya. Di samping itu, sebagai referensi, saya mencari bukti-bukti historis. Nah, ketika saya mempelajari Islam, saya mendapati histori Nabi Muhammad yang menikahi anak di bawah umur. Saya terkejut dan secara langsung logika akal pikiran saya bekerja. Kenapa Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur? Logika akal saya menolak hal tersebut saat itu. Karena saya merasa ini tidak logis, maka saya mencari kebenarannya. Ingat ya, seorang ateis selalu memakai rumus 5W plus 1H. Apa itu? What, where, when, who, why, plus how. Ketika saya bertanya kepada orang Islam, mereka menjawab bahwa di zaman Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur adalah suatu kewajaran. Dan ketika saya membaca sejarah di zaman itu, benar adanya bahwa menikahi anak di bawah umur adalah sebuah kewajaran, dan dengan ilmu yang saya miliki, akal saya membuat saya berpikir kembali. Mereka ada di zaman itu dan saya ada di zaman sekarang, di mana saya memakai tolak ukur zaman sekarang, bahwa menikahi anak di bawah umur itu tidak benar, tetapi di zaman dahulu itu adalah hal yang wajar. Oke, otak saya terima hal itu. Kemudian saya mencari referensi terkait tujuan Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur itu yang bernama Aisyah. Ternyata saya mendapatkan bahwa hikmah Nabi Muhammad menikahi Aisyah adalah Tuhan memerintahkan agar Nabi Muhammad mengajarkan aturan-aturan tentang wanita dalam Islam dari usia itu sampai dewasa. Nah, hal ini mencakup bagaimana wanita bersuci, beribadah, melayani suami, dan lain-lain, sampai yang detail-detailnya sekaligus prakteknya. Karena Nabi Muhammad akan sulit mengajarkan tentang aturan wanita karena bukan muhrim. Nah, logika saya membayangkan benar juga, kalau bukan muhrim, bagaimana cara mengajari wanita hal-hal yang privacy seperti itu? Dan saya juga mendapati ternyata Nabi Muhammad menggauli Aisyah di saat masa baliknya. Berarti hal ini tidak salah dan logika akal saya menerimanya. Oke ya. Nah, kalau memang benar pada waktu itu adalah hal biasa menikahi anak di bawah umur, tentunya hampir separuh masyarakat pada waktu itu menikahkan anak perempuannya pada usia anak-anak. Apa benar begitu? Sedangkan orang-orang di sekitar Muhammad tidak diceritakan ada yang menikahi istrinya pada waktu masih anak-anak. Pertanyaannya,
apabila benar begitu, justru Muhammad yang menikahi Siti Khadijah lah yang tidak wajar. Kesan pertama atas penjelasan Esa adalah beliau ini tidak menggali kebenaran, namun hanya sekedar melakukan pembenaran. Dan itu jelas sekali. Apabila benar pada zaman jahiliyah begitu, tentunya hal yang dilakukan Muhammad adalah hal biasa saja, dan itu tidak jadi masalah. Namun menjadi masalah ketika dikaitkan untuk mengajari bagaimana para wanita saat itu melayani suaminya, bagaimana bersuci dan sebagainya. Apakah begitu bodohnya orang pada saat itu sehingga perlu contoh visual baru paham? Justru disinilah Islam mengada-ada, karena alasan itu dibangun hanya agar kesan Muhammad senang kawin bisa ditampik. Padahal sangat jelas hasrat Muhammad pada perempuan tidak dapat ditutupi dengan berbagai alasan yang mengada-ada. Contoh, dalam hal Zainab yang adalah istri anak angkatnya, Muhammad pun tidak dapat menahan diri. Di sini terbukti akal Anda ternyata kompromi dan tidak jujur menilai berdasarkan keilmuan yang baku. Dengan banyaknya cerita-cerita Muhammad dan pengikutnya berkaitan dengan perempuan, Anda akan sangat sibuk berargumen yang aneh-aneh untuk membelanya, dengan menyeret-nyeret Tuhan Anda untuk menjadikannya landasan bagi sahnya tindakan-tindakan Muhammad yang aneh-aneh. Lanjut lagi. Sama juga terjadi dalam masalah-masalah lain seperti misalnya adanya pesta seks di surga, dibenarkannya muslim berhubungan seks dengan para budak atau milkul yamin tanpa perlu ikatan perkawinan, dan banyak lagi. Sikap ini tentu saja berbahaya. Dengan tidak difungsikannya akal dalam menilai pernyataan iman, maka muslim harus menerima semua pernyataan yang dibungkus dalam kemasan iman Islam sebagai kebenaran. Akibatnya, muslim begitu mudah tertipu oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan dan membahayakan jiwa mereka. Asalkan dibungkus dengan label Islam, ajaran-ajaran sesat dari iblis sekalipun tidak akan terdeteksi kesesatannya dan akan diterima muslim sebagai kebenaran. Maka dari itu, demi keselamatan jiwa mereka sendiri, muslim harus mengubah cara pandang mereka terhadap akal. Mereka harus berani menggunakan akal untuk menilai setiap pernyataan iman. Tidak ada pembenci Islam dan Muhammad, karena saya yakin sepenuhnya apa yang dikisahkan di sekitar Mekah, Muhammad serta kitabnya sulit dibuktikan kebenarannya. Seperti yang Esa sampaikan, saya pun bertolak dengan akal dan logika untuk mencoba menguraikannya, yang akhirnya bermuara saya menolak Islam sebagai kebenaran. Sehingga nyata Muhammad hanyalah victim dari keseluruhan kisah berbungkus nabi dari tanah Arab itu. Esa sampaikan pembelaan yang sangat luar biasa, sampai di luar kapasitasnya, begitu menggebu-gebu, sampai-sampai justru menabrak entitas yang dibelanya. Apakah ingin melawan arus? Lucu sekali bukan? Mari kita lanjut. Kemudian, saya mendapati lagi tentang imbalan atas amal ibadah manusia ketika di surga adalah 72 bidadari dan itu hanya imbalan kecil saja. Apakah benar itu bermakna pesta seks? Logika akal saya seperti bertentangan. Maka langkah yang sama saya lakukan yaitu mencari kebenarannya. Ketika saya membaca sejarah di zaman Nabi Muhammad, ternyata di saat itu adalah zaman jahiliyah alias zaman kebodohan. Nah, bagaimana Nabi harus membuat mengerti orang Arab yang jahil, bodoh dan barbar yang hidup tanpa aturan waktu itu? Susah setengah mati, seperti menjelaskan rumus Pitagoras ke seorang anak.
Nah, Nabi pun membuat bahasa-bahasa pendekatan supaya mereka mengerti bahasa yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan mereka pada waktu itu. Itulah kenapa surga yang selalu digambarkan dengan bahasa sungai, emas, dan wanita sebagai trofi jika mereka berbuat baik dan mengikuti aturan. Logika akal saya mengarahkan saya untuk flashback ke masa itu di mana manusia pada waktu itu tanpa ada rangsangan mau berbuat seperti yang diharapkan supaya dunia itu teratur. Nah, kalau begitu Rasulullah bohong dong bahwa surga itu tidak seperti itu. Ya enggak lah, surga itu ada dan itu adalah janji Tuhan yang dipakai hanya bahasa pendekatan saja supaya mereka mengerti. Surga itu kenikmatan langit, bukan kenikmatan dunia. Dan kenikmatan langit jauh lebih nikmat dari semua kenikmatan dunia. Tetapi tidak mungkin menjelaskan kenikmatan langit dengan bahasa langit. Harus dengan bahasa dunia supaya manusia pada zaman barbar itu mengerti. Kenikmatan buat mereka waktu itu ya salah satunya wanita. Maklum, dulu itu banyak kaum jahiliyah. Nah, dari sini kita bisa melogikakan bahwa bahasa bidadari sebagai bahasa pendekatan kepada manusia untuk menggambarkan kenikmatan dalam bentuk yang lebih rendah. Kita sendiri tidak akan paham bagaimana bentuk bidadari itu, bagaimana bentuk malaikat itu, yang sebenarnya karena kita hanya bisa mengetahuinya dalam bahasa pendekatan. Kita hanya mampu mengira-ngira sesuai akal kita yang rendah. Semua hal yang disampaikan Esa tadi hanya berdasarkan logikanya yang sama sekali tidak akan bisa kita terima. Nah, boleh kan saya pun mengolahnya berdasarkan logika saya. Begini, apabila Esa katakan begitu bodohnya orang-orang Mekah pada waktu itu, saya justru berpendapat sebaliknya. Buktinya, mereka tidak percaya pada Muhammad yang ngaku-ngaku nabi, tapi tidak disertai tanda-tanda alias omdo, cuma ngomong saja. Jelas mereka lebih cerdas daripada orang-orang Islam saat ini, termasuk lebih cerdas dari Esa. Sehingga omong kosong Muhammad tidak laku. Selama 13 tahun berdakwah di Mekah, pengikutnya hanya 113 orang. Mereka pun tahu Muhammad juga berbohong soal Isra Mi'raj. Jelas sekali mereka tidak bodoh seperti kata Esa, justru cerdas. Dengan begitu logika Esa tentang kenikmatan langit, bahasa langit, saya patahkan. Sangat memprihatinkan apa yang disampaikan Esa. Upaya keras membela imannya justru menjerumuskannya. Alih-alih memberikan jawaban yang menohak Crusader Network, opininya malah membuatnya jadi tertawaan. Apa yang sudah 1300 tahun tertulis baku dan sahih saat ini dianulir oleh seorang Esa berdasarkan akal dan logikanya semata, dan yang memprihatinkan tanpa dalil. Apakah Esa lupa akan isi Al-Qur'annya, di mana di situ diceritakan sangat jelas mengenai bidadari-bidadari itu, bermata indah, perawan, dan juga sebaya umurnya. Jadi bagaimana mungkin keadaan bidadari-bidadari yang digambarkan begitu rinci itu adalah hanya kiasan saja. Jelas sekali testimoni Esa bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Apakah Esa mau mengingkari Al-Quran? Oke, sekarang saya kembali dulu ke iman Islam saya ya. I'm back again. Nah, dari penjelasan ilustrasi di atas mengenai iman dan akal, maka dapat disimpulkan bahwa iman tanpa akal ini bisa menyesatkan. Contoh, modal imani atau percaya saja. Akal tanpa iman adalah perbuatan sia-sia. Contoh, saya beri analogi sederhana seorang guru mengajarkan rumus Pitagoras dan muridnya tahu rumus tersebut, tapi muridnya menanyakan kepada gurunya, "Pak Guru, benarkah rumus ini dari Pitagoras? Buktinya mana?" Repot kan murid kayak gini? Artinya, ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk kedua hal tersebut, yaitu iman dan akal untuk membuktikan sebuah kebenaran, apalagi dalam sebuah keyakinan. Dan Crusader melupakan itu.
Ilmu tanpa akal ibarat memiliki sepatu tanpa kaki. Sebaliknya, akal tanpa ilmu ibarat memiliki kaki tanpa sepatu. Lanjut. Penjelasan panjang lebar dari Esa ini muaranya hanya pembelaan terhadap imannya semata. Begitu teguh pembelaan saudari Esa ini dengan membungkusnya dengan berbagai teori dan logika-logika konyol. Esa menganalogikannya sebagai kenikmatan langit yang tidak bisa dibayangkan orang ketika itu. Penjelasan Esa ini justru menabok imannya sendiri, karena apabila ini bukan janji dari Allah, pastilah Muhammad telah berbohong kepada pengikutnya. Dan terbukti masyarakat pada waktu itu terlihat sangat intens dalam masalah-masalah wanita dan syahwat. Tidak mengherankan Muhammad pun tidak steril dari masalah wanita dan syahwat. Apakah Esa sudah membaca buku karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Tamasya ke Surga? Kita simak video cuplikannya. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya menceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Sangat jelas sekali yang digambarkan Ustadz tadi, bahwa pesta seks adalah visual, bukan hanya sebuah gambaran kenikmatan langit. Bahkan dikatakan tadi, maaf, zakarnya ereksi sampai 70 tahun. Tidak dikatakan setelah itu bagaimana. Apakah paus dulu? Juga ada dikatakan para lelaki akan diberikan power setara 100 laki-laki. Hebat sekali. Bagaimana Esa? Itu bahasa langit? Semua penjelasan Esa yang panjang lebar otomatis gugur. Tragis sekali.